Di tengah dinamika politik yang semakin kencang antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, ada kejadian yang unik di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Presiden SBY sempat mencari Presiden terpilih Joko Widodo untuk diajak berfoto bersama. Presiden SBY mencari keberadaan Jokowi yang terlebih dulu menunggunya di depan gedung parlemen. Jokowi keluar terlebih dulu dan selang 5 menit kemudian Presiden SBY keluar. Saat menemui Jokowi di depan gedung parlemen, SBY menyampaikan kepada Jokowi dirinya sempat mencarinya untuk foto bersama di ruang sidang. Rombongan Presiden SBY kemudian meninggalkan lobi DPR yang disusul rombongan Jokowi. Jokowi enggan berkomentar terkait koalisi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Informasi lainnya, pemirsa, terdakwa kasus korupsi proyek IKTP Irman dan Sugiharto hari ini menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis atau putusan oleh Majelis Hakim Tipikor. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan Aulia Pane dari Gedung Tipikor, Jakarta. Aulia, apakah vonis sudah dibacakan oleh Majelis Hakim hingga siang hari ini? Ya, Ajeng, sampai saat ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor masih membacakan amar putusan terkait dengan vonis atas terdakwa 1 yakni Irman dan juga terdakwa 2 Sugiharto terkait dengan kasus korupsi pengadaan proyek IKTP. Memang sampai saat ini ataupun sidang tadi sudah dimulai pada pukul 10.30 dan kedua terdakwa yakni Irman dan juga Sugiharto tadi menyebut sebelum persidangan ini sudah siap untuk mendengarkan vonis dari Majelis Hakim. Dan sebelumnya kedua terdakwa yakni Irman dan Sugiharto, Irman yang merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ini sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK selama 7 tahun penjara dan juga denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu untuk terdakwa 2 yakni Sugiharto, ini merupakan anak buah dari Irman, dituntut selama 5 tahun penjara dan juga denda sebesar 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Menurut jaksa, kedua terdakwa ini dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun perusahaan. Dan menurut jaksa, Irman dan Sugiharto ini dianggap menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara yang berakibat merugikan negara. Sehingga untuk kedua terdakwa baik Irman ataupun Sugiharto ini dituntut oleh jaksa KPK sebelumnya dengan pidana tambahan, yakni untuk Irman dikenai pidana tambahan sebesar 273.000 US dollar, kemudian ditambah 6.000 Singapura dolar dan juga ditambah 2,4 miliar rupiah. Sementara untuk terdakwa 2 yakni Sugiharto dikenai pidana tambahan sebesar 500 juta rupiah. Dan meski demikian kedua terdakwa ini Irman dan Sugiharto ini mendapat keringanan tuntutan karena keduanya menjadi justice kolaborator ataupun pihak yang bekerja sama untuk membantu KPK dalam memberikan informasi kepada KPK dan juga dalam mengungkap kasus IKTP ini. Ajeng. Ya, Aulia Pane, selama sidang IKTP ini berlangsung, sudah berapa banyak saksi yang dihadirkan di dalam persidangan? Ya, Ajeng, selama sidang IKTP ini berlangsung tepatnya sejak tanggal 9 Maret 2017 lalu, jaksa KPK ini sudah menghadirkan 106 orang saksi untuk terdakwa Irman dan juga Sugiharto. 106 saksi ini dihadirkan mereka dari berbagai kalangan, mulai dari pimpinan DPR RI, lalu juga mantan anggota Komisi 2 DPR RI, anggota Banggar, sampai ke sejumlah pejabat dan juga staf di Kementerian Dalam Negeri, begitu juga dengan sejumlah anggota konsorsium dari pemenang tender terkait dengan proyek IKTP ini. Menurut jaksa KPK, setidaknya jaksa KPK ini sudah memiliki 6.798 barang bukti yang sudah dihadirkan dalam persidangan dan juga 5 orang ahli serta sebanyak 1.186 surat yang sudah dihadirkan selama persidangan berlangsung, tepatnya pada sejak bulan Maret 2017 lalu. Memang dalam berkas tuntutan, jika kita mengacu
kepada tuntutan dari terdakwa Irman dan Sugiharto, ini kedua terdakwa disebut secara bersama-sama dengan Ketua DPR Setia Novanto, kemudian juga Andi Narogong, kemudian juga mantan Sekretaris Jenderal di Kemendagri Dia Anggraini dan juga Derajat Wisnu, serta Direktur PNRI Isnu Edwijaya ini terlibat dalam pelaksanaan proyek senilai 5,9 triliun ini. Dan dari sejumlah keterangan saksi yang kami ikuti selama persidangan berlangsung, terungkap bahwa sejak awal proyek IKTP ini berlangsung terdapat keganjilan. Keganjilan ini terlihat mulai dari penunjukan konsorsium, kemudian juga pemenangan lelang proyek IKTP ini, sampai dengan pembuatan sejumlah surat pertanggungjawaban fiktif dan juga dalam pembukuan terkait dengan proyek IKTP ini, sehingga memperlambat ataupun menghambat pelaksanaan dari proyek IKTP ini. Dan terungkap juga tadi dalam amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan, bagaimana Andi Narogong dan juga Ketua DPR RI saat ini Setia Novanto mengatur proyek IKTP ini, karena tadi juga disebutkan oleh majelis hakim sejumlah pertemuan yang dilakukan sebelum pembahasan IKTP ini berlangsung. Dan saat ini kami juga masih menunggu apakah nantinya vonis dari majelis hakim ini apakah lebih tinggi ataupun lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Untuk sementara, ajak informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Terpidana Wisma Atlet Muhammad Nazarudin, sebutan maksud kami sebut bendahara Partai Golkar Setia Novanto kebal terhadap hukum. Nazarudin mengatakan keinginannya untuk bekerja sama membantu KPK dengan Yusril Iza Mahendra sebagai pendamping Nazar mengungkap kasus besar. Muhammad Nazarudin mengatakan dirinya bersedia kembali mengungkapkan kasus besar, asalkan keselamatannya terjamin. Nazar yakin jika didampingi Yusril Iza Mahendra, ia bisa menceritakan secara detail keterlibatan tokoh-tokoh seperti Setia Novanto dan Anas Urbaningrum. Banyak mendapat tekanan dan intimidasi. Dari mana, Pak? Karena saya mau mengungkap nanti yang makin semua kasus kebenaran ini, saya buat surat ke Prof. Yusril supaya beliau mau mendampingin saya. Beliau dalam suratnya menjawab kalau niatannya untuk hanya mendampingin saya dalam kasus korupsi yang saya hadapi, beliau tidak bersedia. Tapi kalau untuk saya, niatan saya berkata jujur dan mengungkap kasus-kasus besar, beliau akan pertimbangkan untuk niatan membantu KPK dan memberantas korupsi, dan niatannya untuk memperbaiki sistem di negeri ini. Menurut Nazar, surat permintaan sudah dikirimnya 2 minggu lalu dan sekarang sedang menunggu balasan kesediaan Yusril mendampinginya. Untuk Setia Novanto, Nazar mengatakan ia banyak terlibat dalam proyek besar, namun tidak tersentuh hukum sampai saat ini. Jadi begini, Novanto ini saya yakin nggak akan berani. Ini orang sinterklas, kebal hukum, nggak akan berani. Walaupun saya bilang sudah jelas buktinya. Ya, saya cerita soal EKTP saja. EKTP itu dari sebelum proyek itu ditender sudah dimarkup 2,5 triliun. Sudah dibuat ini untungnya segini untuk dibagi DPR berapa, di Mendagri berapa, di pengusaha bagian posisi Novanto berapa, sudah baru diproses tender. Speknya diatur sedemikian rupa, dalam perjalanannya speknya yang dilaksanakan di bawah spek. Komisi Persaingan Usaha sudah ada putusan pengadilan bahwa proses tender itu terjadi kolusi dan rekayasa. Nah, terus ada surat LKPP, tapi LKPP-nya juga diintervensi. Sekarang juga pelaksanaannya amburadul. Sampai sekarang nggak selesai. Terus uang yang dibagi-bagi juga sudah banyak. Tidak ada kan? Apa? Muhammad Nazarudin kembali muncul ke publik untuk menjadi saksi dalam kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar. Nyanyian Nazar tidak bisa dianggap enteng. Saat pertama kali muncul di hadapan publik, Nazar berulang kali menyebutkan nama Anas Urbaningrum dan Andi Alfian Malarangeng sebagai orang-orang di balik kasus Hambalang.
Nyanyian Nazar kemudian terbukti. Setidaknya baik Andi Alfian maupun Anas sudah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Kali ini Setia Novanto menjadi nama baru yang disebutkan Nazar. Bagaimana kelanjutan nyanyian Nazar? Mau tidak mau kita harus menunggu kesediaan Yusril Iza Mahendra untuk menjadi pendamping Nazar. Karena Nazar harus merasa aman dulu, baru bisa menyanyi lagi. Tim Liputan, Berita 1.